3 kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Untuk nomor 3A, Y sama dengan 29 dikurangi 20 sin 3X min 45 derajat. Teman-teman, kita tahu bahwasanya nilai untuk sinus ataupun kosinus itu memiliki nilai maksimum itu adalah 1. Begitu juga untuk nilai minimum adalah negatif 1. Yang seperti kita pernah list ya, isi sudut-sudut istimewa dari mulai 0 sampai 360. Ternyata kita bisa mengidentifikasi bahwasanya nilai paling kecil dari sinus adalah negatif 1 dan nilai paling besar dari sinus adalah positif 1. Nah, ini jangan lupakan teman-teman ya. Nah, ide kita untuk penentuan nilai ini, bagaimana caranya kita menyamakan dengan soal, dengan fungsi yang ditanyakan untuk nilai maksimum dan minimum. Sehingga di sini kita perlu mengalihkan dengan 20. Kenapa? Karena di soal itu adalah 29 kurangi 20 sin. Nah, jadi kita kali 20. Untuk semua ruas. Ketika semua dikali dengan 20, teman-teman, ya otomatis yang negatif 1 kali 20 itu juga jadi negatif 20. Begitu juga yang positif 1 juga jadi 20. Nah, ini jangan lupakan. Jadi kita secara step by step gimana kita modif dari dasar dulu dari fungsi sinnya, nanti direlevansikan dengan soal sehingga kita nanti bisa dikali atau dijumlah ya, tergantung dari soal. Nah, sekarang teman-teman biar sama dengan soal, berarti perlu berapa nih? Ternyata perlu penjumlahan dengan 29 ya. Nah, 29. Nah, biar sama dengan soal. Karena soalnya kan Y sama dengan 29 dikurangi bla 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 ya. Nah, kita samakan. Pokoknya fungsi yang dimaksud itu harus sama persis dengan soal yang ada ya, yang ada. Tuh kan teman-teman, jadi 29 kurangi 20 sin 3X min 45 derajat. Nah, ketika yang tengah kita tambah dengan 29, maka otomatis yang kiri kanan pun juga tambah dengan 29. Ya, itu teman-teman ya, paham ya? Oh iya, jangan lupa untuk pertidaksamaan itu ketika dibagi atau dikurang negatif, tanda itu jadi berubah. Ya, teman-teman. Nah, karena berhubung untuk step dari apa namanya? Dari 2 ke 3 kok tidak berubah? Karena ini kebetulan ya, itu sebenarnya berubah. Sebenarnya berubah yang 20 dikali satunya ya. Tetap ini ya jadi 20 ya. 20 kali min 1 kan min 20. 20 kali min 20 jadi 20 ya, teman-teman. Nah, disederhanakan sehingga jadi 9 dan 49. Tuh kan teman-teman ya. Udah sama kan fungsi yang di tengah dengan soal ya. Nah, ketika udah sama, kita bisa menyimpulkan. Jadi nilai minimumnya adalah 9 dan nilai maksimumnya adalah 49. Oke, itu untuk nomor 1. Sekarang untuk maksudnya nomor 3A ya. Sekarang 3B teman-teman. Y sama dengan 60 per 1 plus sin kuadrat 2X plus pi per 6. Nah, teman-teman, ketika sinnya tanpa kuadrat, kita tahu nilai terkecilnya adalah negatif 1, nilai terbesar adalah positif 1 ya, teman-teman. Oke, tapi ingat loh, pas ketika dikuadratkan ya, sama kita coba identifikasi sudut-sudut istimewa, ternyata
nilai sin dan cos itu terkecil min 1 dan terbesar positif 1. Tetapi ketika dikuadratkan kan min 1 jadi berapa? Teman-teman. Jadi positif 1 kan? Ya sama aja kan kiri dengan kanan. Ternyata ada bilangan yang lebih kecil lagi ketika setelah dikuadratkan. Ya ini adalah 0. Nah, makanya untuk sin kuadrat atau cos kuadrat, teman-teman, terkecilnya 0, terbesarnya 1. Ulangi lagi, kalau tanpa kuadrat, baik sin maupun cos, terkecilnya min 1, terbesarnya 1. Tapi saat dikuadratkan, jadi terkecilnya 0, terbesarnya adalah 1. Ya, oke. Sama ide kita, gimana caranya membuat sama persis dengan soal ya. Di sini kita tambah dengan 1, untuk yang tengah otomatis kiri kanan pun kita tambah dengan 1. 1 tambah 0, ya jelas 1 ya teman-teman. Oke, kita tulis ulang yang tengahnya. Ulangi lagi teman-teman, barangkali ada yang masih bingung. Nilai terkecil untuk sinus kuadrat ataupun kosinus kuadrat adalah 0 ya teman-teman. Ya, 0 ya. Berikutnya teman-teman ingat dulu barangkali pernah di SMP ya, bahwasanya ketika ada persamaan B-nya itu lebih daripada A dan kurang daripada C ya. Nah, ketika dibuat 1 per teman-teman, ternyata 1 per B itu adalah dibalik, justru 1 per C-nya yang kurang daripada 1 per B. Ya. Dan justru 1 per A-nya yang jadi lebih daripada 1 per B ya, teman-teman ya. Nah, otomatis dari persamaan yang ada 1 per 2 ya. Jadi pindah yang 2 jadi 1 per 2 ke sebelah kiri, awan sebelah kanan jadi ke sebelah kiri. Yang tengah jadi 1 per ya, teman-teman. Nah, yang kiri jadi ke kanan jadi 1 per 1, teman-teman. Alias 1, teman-teman ya. 1 per 1 kan jadi 1 ya. Nah, berikutnya kita kali dengan 60. Kenapa kali dengan 60, teman-teman? Nah, setengah kali 60 30. Tuh kan, teman-teman jadi sama fungsinya ya. Nah, sama kan? Jadi kita idenya adalah menyamakan dengan soal. Nah, terus ulang teman-teman. 1 kali 60 adalah 60 ya. Nah, dari sini udah sangat kelihatan teman-teman. Nilai maksimalnya atau nilai maksimumnya jelas ya teman-teman. Itu adalah 60 ya teman-teman. Dan nilai minimumnya adalah 30. Ya, kita tulis teman-teman ya. Nah, gimana nih sambil menulis, teman-teman ada yang masih bingung nggak? Ya, semoga tidak teman-teman ya. Jangan lupakan konsep-konsep yang sebelumnya ya. Kalaupun mungkin dulunya belum ngerti ya nggak apa-apa, sekarang semoga bisa paham ya. Itu barangkali untuk nomor 3B teman-teman. Selamat mencoba di latihan trigonometrinya.